Yes people, what is going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko di berita Manchester United yang terbaru, tergila waktu ini ya. Gua nggak nyangka Manchester United tertarik dengan Timo Werner dan juga rencana mendatangkan Ancelotti. Mari kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, berita yang sangat bombastis ya, mengejutkan, datang dari outlet Spanyol dan juga outlet Jerman dari Sky. Berita bahwa Timo Werner ini rencanakan di loan oleh Manchester United di musim dingin nanti ya, di bulan Januari. Gua gua gak tega mau bacain berita ini ya. Tapi ya gimana ya, gue fans Manchester United. Gue sudah dari pagi tadi mencoba mencari apa yang hal positif yang bisa gue berikan terkait berita-berita seperti ini ya. Ya kalau cuma baca berita aja sih ya, beritanya Timo Werner diminati oleh Manchester United untuk dipinjam dengan alasan memang jumlah pertandingan yang banyak, Manchester United dananya sedikit, dan kita butuh kuantitas daripada kualitas. Jadi gini, gajinya Timo Werner itu cuma 100.000 per minggu, 100.000 pounds lah per minggu. Jadi itu enteng lah buat Manchester United untuk beli pemain seperti ini, pinjam selama 6 bulan. Kemudian kedua, kondisinya di RB Leipzig atau iya kalau nggak salah RB Leipzig, itu Timo Werner jarang main, men. Ya lu tahu sendiri lah kenapa jarang main. Dan uh, kondisi ini akhirnya diendus oleh Erik ten Hag. Ya hampir sama lah dengan kondisi Casemiro di Real Madrid. Kedatangan Tchouaméni, kedatangan Kamavinga, masih ada Kroos di situ, pasti akan diganti Casemiro. Dan tapi ini Timo Werner, men. Apa dia nggak pernah main sosmed ya, Erik ten Hag? Lu tahu sendiri dia bukan ini ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu lord yang ada di meme-meme di Twitter, di Instagram. Itu yang jadi bahan bulian ketika dia di Chelsea. Oke, dia menang Liga Champions pada waktu itu, tapi ya dia termasuk striker yang kalau menurut gue cukup aneh ya. Karena kualitas untuk menjadi seorang striker yang baik itu tidak hanya bisa mencetak gol, tapi bagaimana kamu mendapatkan posisi untuk mencetak gol. Nah, Timo Werner ini termasuk striker yang bisa memposisikan diri untuk bisa mendapatkan peluang, men. Dan itu dia excellent. Ibaratnya dari 100 peluang, dia tuh ada di situ. Cuman anehnya, dari 100 tembakan, yang meleset 90. Udah cukup Lord Maguire ya, baru sembuh ya. 3-4 pertandingan ini main bagus. Statistiknya oke lah MU kalau main sama Maguire. Tapi kalau lu lihat secara detail Maguire ya, dia cuma menang lawan tim-tim peringkat 11, 12 sampai 20 itu. Di luar itu apalagi kena Big Six dia jelek banget. Cuman orang-orang lihatnya kan statistik ya. Dan sekarang kita mau ketambahan Timo Werner. Oke. Jadi dia keunggulannya gajinya murah. Yang kedua dia pinter cari posisi untuk mendapatkan peluang bikin gol, pinter banget. Keunggulan dia yang ketiga, dia bisa bermain di kiri, di kanan, dan di striker. Karena ini imbas dari Jadon Sancho juga ya. Jadon Sancho bukan karena Jadon Sancho nggak bisa digantikan sama Anthony ya. Anthony bisa banget menggantikan Jadon Sancho, tetapi ya ini kan Anthony sendirian di kanan yang berpengalaman. Karena nggak mungkin Erik ten Hag mempertaruhkan semuanya kepada Pelistri atau menanti pulihnya Amad Diallo.
yang mana mereka masih teenage ya, masih masih ya anak-anak lah istilahnya. Nah, ini hal yang dipandang perlu oleh Erik ten Hag untuk menambah kedalaman skuad. Dan ya mungkin Erik ten Hag juga nggak belajar ya dari kasus Wout Weghorst, di mana dia tinggi tapi jarang heading, dapat peluang depan gawang, kalau syuting pasti badannya jatuh, dan jarang juga dia bikin gol. Cuman berapa, 1 atau 2 kalau nggak salah Weghorst. Nah, apakah ini bisa berhasil dengan Timo Werner? Ya, keunggulan Werner yang berikutnya adalah dia pernah main di Liga Inggris, dan itu sudah terbukti ya. Nggak tahu terbukti mandulnya atau terbukti suksesnya. Jadi kalau lihat piala yang dia raih ya terbukti sukses ya. Kita nggak bisa bohong itu. Dan berita berikutnya yaitu adalah di musim panas Erik ten Hag rencananya akan digantikan oleh Don Carlo Ancelotti. Ini berita lebih ngaco lagi ya. Kalau Werner masih mungkin ini benar. Tapi kalau di soal Ancelotti, gue nggak yakin. Sepertinya Ancelotti ingin memanfaatkan untuk ini ya, memanfaatkan Manchester United untuk dia mencari pekerjaan yang baru. Karena dia diminati oleh Manchester United gitu katanya. Apakah ini settingan aja supaya dia laku ya? Karena kan udah pasti dia tahun depan nggak mau diperpanjang oleh Real Madrid, yang nggak mau memperpanjang Carlo Ancelotti. Dan ya kalau pengen laku ya lu harus berhubungan atau dikait-kaitkan dengan Manchester United as usual kayak gitu. Dan bahkan Fabrizio Romano pun nggak memberitakan ini, tapi dia memberitakan yang Timo Werner. Walaupun tawaran atau apapun belum ada untuk Timo Werner, cuman dia dipastikan sudah masuk list dari Manchester United untuk dipinjam. Yuk balik lagi ke Ancelotti. Kalau Ancelotti datang setelah era Ferguson, mungkin nggak David Moyes, Ancelotti itu saya masih mau. Tapi karena sekarang dia udah ketahuan dia hanya mengandalkan momentum dan skill individu para pemainnya, gua nggak yakin Manchester United yang sekarang itu memiliki hal-hal tersebut. Kayak gitu. Gua nggak yakin. Karena MU sekarang lebih main kolektivitas, starnya hanya si Rashford dan Anthony. Højlund termasuk pemain tim, Bruno pemain tim. Apalagi adanya Kobbie Mainoo dan juga beberapa pemain yang lain yang nggak mencolok. Dan itu jelas bukan lingkungan yang oke buat Carlo Ancelotti untuk menjadi seorang pelatih kayak gitu. Jadi menurut gue berita dari Spanyol ini, Sky Spanyol ini atau outlet di Spanyol ini hoax, hanya ingin supaya Carlo Ancelotti harganya naik atau mungkin masih dipandang bertaji gitu ya sebagai manajer atau pelatih. Oke, berita berikutnya terkait Sir Jim Ratcliffe yang masih ditunda tentang beli Manchester United juga bikin jengkel. Karena semakin lama dia tidak mengakuisisi tim, maka problem kita atau progres kita sebagai tim Manchester United juga akan sangat terhambat kayak gitu. Terhambat. Semakin lama di-delay, semakin lama tidak ada realisasi, ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu update-nya. Dan besok preview Galatasaray versus Manchester United. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Turn the notification bell. Dan I'll see you in a bit.